Sahabat Hamdalah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan obrol-obrol kita, bincang-bincang kita pada hari ini dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Burhan Ubaidillah STHI yang akan membahas tentang seputar qadha. Ustadz, kalau saya mengqadha puasa orang lain, itu boleh nggak tuh? Orang lain ada kewajiban qadha. Iya. Kemudian dia tidak mampu mengqadha. Saya yang mengqadha puasanya, itu gimana? Yang qadhanya kita ya. Kita yang badalin gitu. Iya. Kayak haji kan ada tuh ya badal haji. Jadi kayak ya kuli qadha ya. Kuli qadha. Ini kalau ada jasanya hebat ya. Hebat ya. Kuli qadha ya. Iya. Aduh, masya Kita Allah. mengqadha puasa orang lain. Nah, itu boleh apa enggak itu? Baik. Gambarannya sebelum ke sana ya, sebelum ke sana. Iya. Begini gambarannya. Umpama saya sakit, Iya. datang ke dokter. Umpama sakitnya A, dikasih obat banyak, pahit-pahit, gede-gede itu obatnya. Iya. Nah, seharusnya obat itu saya makan, saya minum supaya saya sakit. Sehat. Saya malas minum obat. Gitu. Ustadz yang minumnya, Iya. saya minum obatnya. Pertanyaannya, saya sehat nggak? Enggak. Karena yang minum obat siapa? Saya yang minum obat ya. Nah, Masya ini Allah. kasus begitu ya. Iya. Mungkin dia kerajinan kali. Nah, kalau begitu repot. Iya. Saya yang sakit, seharusnya saya yang minum obat. Karena saya malas minum obat, Ustadz yang minumnya. Iya. Pertanyaannya, sehat yang siapa ini? Saya yang sehat. Udah bermasalah kan? Bermasalah, iya. Saya tidak akan sehat, Ustadz yang seharusnya tidak minum obat Jadi minum obat. akan sakit. Iya, karena karena minum orang obat. sehat yang minum obat. Nah, ini bermasalah ini. Masya Allah, iya. Maka perlu diluruskan. Qadha itu adalah kemurahan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ibadah. Baik. Ibadah itu ada beberapa penekanannya. Satu, ada ibadah yang bersifat fardu ain. Fardu ain. Setiap kepala, setiap individu wajib melaksanakannya tanpa terkecuali, tidak bisa diwakilkan. Diwakilkan oleh siapapun. Ya, siapapun. Yang kedua adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau fardu kifayah, saqatal jarhu anil bakin. Bila mana ada 1, 2, 3 orang melaksanakan, yang lain terlepas dari bahasannya. Baik. Nah, permasalahannya adalah puasa ini fardu kifayah atau fardu ain? Fardu ain ya. Fardu ain. Oleh karena fardu ain, tiap kepala, tiap jiwa, tiap individu harus melaksanakannya. Lapar, harus perut dia yang lapar. Iya. Jangan dia yang kenyang, orang lain Orang yang lain puasanya. yang Ini repot nantinya. Ada kuli puasa nantinya. Iya. Demikian pula ketika qadha. Selama dia punya qadha, maka qadha-nya seseorang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Kenapa? Karena qadha puasa bersifat fardu ain. Fardu ain tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Maka tidak bisa rajin kita mengqadha orang tua kita, punya orang tua kita punya Udah qadha. meninggal. Kita ngomong, "Bah, nggak usah puasa dah. Kita baik yang puasanya, yang qadha-nya itu nggak bisa." Nggak bisa. Karena itu adalah bersifat Kewajiban. fardu ain. Demikian pula, umpamanya kita punya qadha, nggak bisa ngupahin ke orang. Iya. Tolong dong. Gitu. Ini, bro, nih saya punya qadha 10 hari. Iya. Mau nggak gantiin qadha saya? Saya kasih per hari 20.000. Iya. 20.000 kali 10, 200 lumayan dah. Kuli qadha. Nah, kuli qadha ini repot. Kayak tadi, saya sakit, ada obat. Saya tidak mau minum obat. Ustaz yang minum obatnya. Nah, pertanyaan, saya tidak akan sehat karena yang minum obat orang lain. Demikian masalah qadha. Tidak bisa seseorang menggantikan qadha orang lain selama dia masih hidup. Masih hidup, Masya Allah. Karena termasuk dari fardu ain. Fardu ain, Bukan fardu kifayah. Nah, kalau ada orang yang berkewajiban hanya mengqadha puasa, Ustaz. Wajibnya qadha puasa aja. Iya. Tapi saking rajinnya dia pengen bayar fidyah. Ada. Iya, ada. Unik lagi ya. Kayaknya nih, Saya wajib qadha 2 hari. Terus kemudian pengen bayar fidyah juga gitu. Baik. Qadha juga, bayar fidyah juga, padahal Iya. fidyahnya nggak wajib gitu. seharusnya saja. Qadha saja, tapi kayaknya- karena saking bertakwanya kali dia. Ini pertanyaan simpenan, pesanan atau gimana? Ini urusan pribadi gitu. Masya Allah. Iya, Baik. Pemirsa Hamdalah TV, bidik Ramadan rahimakumullah, bagaimana jikalau seseorang seharusnya dia wajib melaksanakan qadha, tetapi dia qadha plus fidyah, padahal fidyahnya dia tidak wajib. Tidak wajib, iya. Baik. Allah Subhanahu wa taala
yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah sejatinya dalam menetapkan kesyariatannya tidak menuju dan tidak berencana dan tidak berniat dan tidak menekankan syariatnya untuk mempersulit kepada hamba-hambanya, termasuk dalam hal ini adalah puasa. Ketika Allah wajibnya ya kodok, ya kodok saja. Kodok saja, iya. Demikian. Iya. Tapi ketika seseorang melaksanakan kodok, tetapi dia ingin fidyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menolaknya karena itu adalah bentuk kebaikan. Iya. Famang tatawwa'a khairullah. Walaupun kewajibannya adalah puasa kepada si fulan, tetapi si fulan punya kelebihan harta yang mana dia berniat dengan atas nama fidyahnya dia untuk memberikan kepada fakir miskin, khair, tidak jadi masalah. Walaupun dia tidak diwajibkan fidyahnya, yang penting kewajiban utama qadanya terpenuhi. Puasanya itu ya. Iya, betul. Kebalikannya, mafhum mukhalafahnya, bagaimana sekarang dibalik tadi. Bagaimana kalau seseorang wajibnya hanya fidyah? Kalau tadi kan pertama, wajibnya seseorang hanya wajibnya qadha, lantas dia inisiatif ditambah fidyah, padahal fidyah tidak wajib kepada dia. Nah, sekarang permasalahannya adalah ada orang seharusnya dia hanya membayar fidyah, tapi rajin qadha juga. Iya. Rajinan lagi. Justru Allah itu menetapkan kepada si fulan fidyah supaya mempermudah. Jangan dipersulit. Iya. Kalau dari yang sulit ditambah kemudahan, itu bagus. Mantap. Tapi kalau yang sudah sulit ditambah sulit, nah ini tidak menjadi sebuah kebijaksanaan. Jikalau dari kewajiban qadha berinisiatif dia menambah dengan fidyah, insya Allah itu adalah sebuah kebaikan. Tapi jikalau yang awalnya fidyah dia menambah dengan qadha sehingga memberatkan diri sendiri, itu tidak diperuntukkan dan tidak dianjurkan di dalam agama. Cukup hanya membayar fidyah saja tanpa harus menambah-nambah qadha. Kalau memang Allah menekankan qadha ya qadha, fidyah ya fidyah, kecuali dalam beberapa kriteria ada qadha plus fidyah. Nanti ada di beberapa hal di dalam ibadah puasa. Fidyahnya itu berarti jadi sedekah Ustaz kita. Iya, fidyahnya sedekah. Jadi karena bukan kewajiban kewajiban, iya. Betul. Hanya mengatasnamakan fidyah saja. Bentuknya fidyah, tapi di mata Allah itu jadi sebuah sedekah yang akan diberikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian ada orang gini Ustaz, dia itu puasa qadha, bayar puasa nih, atau bayar qadha puasanya. Kemudian dia sengaja membatalkan puasanya. Sengaja siang hari dia pengen batal gitu, mungkin dia aus kali gitu, apa pengen makan atau gimana, sengaja untuk membatalkan puasanya gitu, puasa qadhanya. Jadi kalau disimpulkan, boleh nggak membatalkan puasa qadha? Kurang lebih gitu ya? Iya, boleh nggak itu membatalkan itu? Laki-laki ataupun perempuan yang punya utang qadha puasa Ramadan, ada dua konsekuensinya. Satu, qadha tadi di beberapa episode, di beberapa pembicaraan kita disampaikan, ada qadha yang memang qadha ini berdasarkan rukhsah. Qadhanya dia awalnya dulu sakit, qadhanya dia karena haid ataupun nifas, qadhanya dia disebabkan karena musafir. Kalau qadhanya yang tipe seperti ini, jika dia kelak suatu hari melaksanakan qadha di kemudian hari, lantas kondisi tidak bisa dipaksakan untuk melanjutkan qadha puasanya, maka boleh dibatalkan. Boleh dibatalkan. Kalau qadhanya berdasarkan historis awalnya qadha udzur syar'i. Iya, udzur syar'i. Baik. Jika nanti ketika umumnya ibu-ibu punya utang karena haid, ketika dia bayar qadha, lelah, capek, sakit, maka qadha demikian boleh dibatalkan. Tidak berdosa tuh ya. Iya. Tidak Tafsil, kecuali kalau qadhanya yang latar belakangnya bukan karena rukhsah. Bukan karena qadhanya karena lupanya sengaja. Qadhanya lupanya sengaja, ceroboh, lalai. Atau dulu qadhanya justru dia sengaja, bukan di bulan puasa, sengaja nggak puasa nih. Atau dia qadhanya karena berhubungan badan sengaja. Maka nanti ketika pembayaran qadhanya dalam konteks demikian
tidak boleh dibatalkan. Kudu harus dipaksakan dia melaksanakan qada. Karena qadanya dia berlandaskan historis sebelumnya, bukan karena syariat udzur yang diperbolehkan oleh agama. Jadi kesimpulannya, yang pertama boleh dia berbuka apabila qadanya itu karena udzur syar'i Sebelumnya, penyebabnya. Kemudian yang kedua tidak boleh berbuka apabila Qadanya disebabkan bukan karena udzur syar'i. Masya Allah. Sahabat Alhamdulillah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita bersama guru kita Al-Mukarram Ustadz Burhan Ubaidillah STHI dalam acara yang sama, Bilik Ramadan. Anda bertanya, Ustadz menjawab setelah yang berikut ini.